baik Jokowi maupun Gibran ya belum mundur dari PDIP, dan PDIP juga ini masih kita nantikan ini ya. Yang dikhawatirkan publik jangan-jangan ini adalah another skenario juga. Ini juga ramai dibahas di media sosial. Jangan-jangan yang terjadi, ini jangan-jangan loh ya, yang terjadi seperti di pemilu 2019 begitu ya, bahwa tampaknya ternyata semuanya skenario. Prabowo dan Jokowi bertarung tapi sebenarnya satu tim ini, sepak bola gajah ya. Jadi ketika yang satu menang ya yang satu diangkut begitu. Nah, karena saat itu Gerindra memang memegang kunci ya untuk menyalonkan nama-nama lain ya yang mungkin berpotensi bisa mengalahkan Jokowi di 2019. Kalau partai-partai lain, Nasdem dan lainnya semua sudah dikunci ya di bawah kekuasaan Jokowi. Tapi Gerindra saat itu oposisi. Nah saat itu akhirnya tumpuan hanya di Gerindra, ada nama-nama, ada Gatot Nurmantio, ada macam-macam ya. Tapi akhirnya dikunci ya, yang maju tetap Prabowo, di mana secara survei sebenarnya ya tidak akan bisa menang atau tidak akan lebih mudah ya bersaing dengan Jokowi. Jadi jangan-jangan ini memang dikondisikan. Sebenarnya Anies Baswedan maju sebagai cawapres ini suatu kecelakaan skenario ya, tidak diduga. Nasdem membelot begitu ya, tiba-tiba menyalonkan Anies Baswedan. Nah jangan-jangan sebenarnya PDIP dan Gerindra ini tetap satu tim begitu ya. Jadi nanti seandainya Anies Baswedan kalah di putaran pertama, jadi di putaran kedua itu ya sebenarnya pertarungan antar mereka sendiri saja ya. Sepak bola gajah lagi begitu ya, siapa yang menang nanti ngangkut gitu. Jadi bukan nggak mungkin seandainya yang menang Ganjar nanti Gibran jadi Menhan mungkin atau apa begitu ya, nggak tahu. Jadi jangan-jangan ini seperti itu skenario-nya. Bukan tidak mungkin loh ya bahwa ini adalah satu tim ya. Kita lihat saja saat ini buzzer-buzzer mulai berbalik arah ya, menyerang Gibran, menyerang Jokowi begitu ya. Padahal kita tahu buzzer ini memang nggak punya ideologi lah, selalu bergerak atas bayaran ya. Berarti ada yang ngebayar ini ya untuk menyerang Jokowi begitu. Ini ada apa? Apakah ini sengaja dilakukan agar orang-orang yang kecewa atas majunya Gibran ini nggak lari suaranya ke Anies, tapi lari ke Ganjar. Jadi berusaha diarahkan oleh buzzer di apa ya, kalau main bola itu digojekin atau apa itu istilahnya, diarahkan begitu agar ini orang-orang ini yang jangan kabur ke Anies gitu, agar kaburnya ke Ganjar saja. Karena buzzer-buzzer itu sekarang menjadi pendukung Ganjar dan rame-rame menyerang Jokowi begitu ya. Jadi seakan-akan Ganjar ini agar apa ya, disepuh begitu citranya, sehingga akhirnya publik yang kecewa dengan Jokowi larinya nggak ke Anies, larinya ke Ganjar. Masih orang-orang kita gitu ya. Istilahnya ini bolo dewe lah kalau orang Jawa bilang. Itu yang dikhawatirkan. Tapi berbagai skenario masih memungkinkan, kita lihat saja apakah benar ramalan atau prediksi ini ya. Tapi analisa ini sudah berdasarkan kejadian-kejadian yang sebelumnya, terutama pada pemilu 2019. Skenario berikutnya ya, ketika Gibran berhasil maju dalam pilpres nanti sebagai cawapresnya Prabowo, yang krusial adalah skenario penghitungan suara pastinya, manipulasi suara. Ini yang dikhawatirkan juga banyak pihak. Seandainya rakyat Indonesia udah pada pinter semua ya, udah ngerti itu siapa ketua Mahkamah Konstitusi, sudah ngerti alurnya ini semua, anggap saja paham dan kemudian menyadari ini semua dan akhirnya pilihannya jatuh kepada misalnya Anies Baswedan begitu. Tapi bukan tidak mungkin ketika penghitungan suara tetap kalah ya, karena ini pilpres, bukan pilgub kayak waktu Anies menyalonkan di Gubernur DKI dulu, di mana lebih mudah memonitornya ya, satu DKI saja, sehingga untuk melakukan kecurangan itu agak sulit. Tapi ini pilpres, siapa yang bisa mengontrol daerah remote di Papua dan di daerah-daerah lain, di mana semua infrastruktur sumber dayanya berada di bawah Jokowi begitu ya, mulai dari Bawaslu, KPU dan lain sebagainya yang kebetulan semuanya bermasalah. KPU ini kan juga ketuanya punya masalah ya, pernah digugat sama itu wanita emas segala macam tapi nggak ada kelanjutan. Jadi kayak semuanya itu punya sandra. Demikian juga dengan PDIP sebenarnya, makanya tadi saya curiga bahwa mereka satu tim karena PDIP ini juga banyak kasusnya juga yang seandainya sampai rezim berganti bukan di antara mereka, bukan tidak mungkin akan menghadapi
permasalahan hukum ya, mulai dari Harun Masiku ya, kalau Harun Masiku bukan siapa-siapa kan nggak mungkin sampai diilangin segala macam. Ya, jadi ini juga pertaruhan bagi PDIP dan Jokowi ya, jika sampai rezim ini jatuh ke tangan yang bukan Bolodewe tadi itu, bukan kalangan mereka, nah ini bisa membuat mereka akan berhadapan dengan hukum. Jadi saya ragu jika sampai PDIP bisa mengimpeach begitu atau bertindak tegas kepada Jokowi, saya ragu. Saya kira tidak ya, karena ya mungkin saja sebenarnya mereka satu tim ya, jadi kalau nanti di putaran kedua ya publik disodorkan pilihan yang antara dia dan dia begitu.